Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis Renault Federal mobil Deltron ya. Karena kemarin penulis pakai siang-siang kok suara mesin kasar. Karena ya memang sebelumnya kebetulan paginya pas cuaca dingin, sorenya juga cuaca dingin. Sebagai penggantinya adalah Universal Grand 20W50 ya. Ini oli kaleng yang sebelumnya cukup lumayan. Sintetik teknologi. Produksi Pacific Lubritama ya. Di tutupnya ada embossnya Universal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak bisa nunjukkan dari awal pakai oli Universal Grand Pacific Lubritama. Kata Pacific Lubritama itu perlu diikutkan karena ya selama ini oli Pacific Lubritama itu sinonim dengan oli yang nggak layak pakai. Jadi baik merek Repsolnya, merek Belwan, merek apa mana ya, beberapa oli Pacific Lubritama. Padahal di sebelum Covid oli Repsol Pacific Lubritama itu oke loh, tapi setelah Covid jadi gak oke. Dan ini adalah oli Universal Grand yang dulu kalengan sintetik kalau nggak salah. Yang beneran olinya oke, cuma karena kalengan oksidasinya agak parah, jadi kemampuannya turun. Seandainya kemampuannya nggak turun, itu olinya bakal oke sekali. Impresi pertama pakai oli Universal Grand Pacific Lubritama ini adalah nggak licin ya. Jadi tadi jalan pelan nggak licin, tadi sudah agak cepat sedikit juga masih nggak licin. Nggak licin dalam artian RPM mesin cepat turun. Play engine brake nggak begitu bisa bedakan dengan kemarin penulis. Suara mesin cepat sekali jadi kasar. Jadi pemakaian 1 km sudah mulai kasar, pemakaian 2 km wis kasar metu kabeh. Klidikane asak-asake. Padahal ini oli 20W50 diputol ya. 20W50 tapi rasanya kok mirip-mirip 10W40 ya. Untuk oli sebelumnya, oli Federal mobil Deltron ya mengecewakan. Masa untuk asli untuk palsu ya. Tutup sealnya, jadi sealnya itu kalau tanda popo ya. Kalau kualitas oke, sulit robek, tahan tekanan. Tapi kalau tandanya macam-macam ya, kalau emboss, kalau hologram. Ya mungkin kita bisa menilai oli dari itu ya. Oli sing model kok ngono dijamin nggak akan bagus kualitasnya. Ya Federal mobil Deltronnya itu hari pertama, hari kedua karena cuaca dingin
suara mesin termasuk halus, tapi RPM mesin sudah termasuk agak turun. Dari awal juga nggak begitu licin, nggak begitu halus, tapi ya juga nggak begitu kasar ya. Jadi ada ciri oli diesel di Federal Mobil Deltron. Cuma kemarin keluar agak siang-siang, padahal jarak dekat suara mesin kok kasar ya. Padahal dipakai untuk jarak cuma 5 kilometeran gitu, siang-siang suara mesin kasar. Ya wes, bener putuskan ganti oli, karena ya suara mesin kasar, RPM mesin cepat turun. Sudah terpenuhi 2 kriteria, karena ya sebelum-sebelumnya juga RPM mesin cepat turun pun sudah jadi alasan untuk ganti oli, walau suara mesin masih belum kasar. Ini ya maaf nggak sampai bisa top speed, tapi dari feelingnya ini nggak bisa kencang. Ini olinya nggak licin di RPM tinggi. RPM mesin aja ini sekarang ya cepat turun. Jadi kondisi pelan RPM mesin cepat turun, kondisi kencang RPM mesin cepat turun. Ini karakternya beda ya dari oli Universal Grand yang kaleng. Universal Grand yang kaleng itu nggak salah halus terus ya, apa licin juga. Yang jelas bukan RPM tinggi licinnya ya, RPM rendah licinnya. Jadi rasanya oli Universal Grand memang sudah nggak bagus lagi, baik aditifnya apalagi bahan olinya sudah jadi buruk. Jadi ini cuma mengandalkan nama aja, tapi secara resep pakai resep ecek-ecek, bahan oli pakai yang jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maaf tadi penulis lupa, mau sampai kantor sih tetap bahas atau fixing iya nih ya. Jadi oli Universal Grand buatan Pacific Lubritama ini ternyata sesuai dugaan, yaitu kualitasnya yang nggak oke. Jadi secara kemampuan termasuk yang buruk. Di awal berangkat tadi sudah ada ciri-ciri kasar. Sudah jalan ini juga jelas olinya nggak licin, peret ya. Tadi kecepatan 60-an juga sudah terasa mulai terhambat. Suara mesin juga nggak halus. Jadi ya memang olinya kalau buatan Pacific Lubritama kita nggak bisa berharap banyak lah ya. Entah mengapa ini oli ini kok minim aditif juga ya. Awal-awal gini harusnya ini masih halus loh ya. Pemakaian berapa ini? 22 km loh. RPM mesin cepat turun. Nggak seharusnya oli itu seperti ini. Ini wis mendekati oli palsu lah ya. Jadi berikutnya ini kalem-kalem terus. Tadi 0-100 bisa 18,7. Jangan dibandingkan dengan yang sebelumnya ya, yang 19,7, terus satu lagi bisa sampai 22 detik untuk 0-100 nya. Karena rupanya ya memang ada masalah pada motor penulis. Masalahnya adalah bearing roda depan yang sudah hancur. Nggak sampai bolanya gotrinya pecah, tapi rumah
bolanya dari bearing depannya itu sebelah ada yang sudah rusak. Jadi kemarin sempat sampai pakai alat khusus untuk menarik bearingnya ya. Jadi untung mekaniknya ono alat untuk narik bearing gitu. Kalau nggak gitu diketok-ketok sampai bisa pecah juga ya peleknya. Ya untung masih ada lah alatnya. Diganti dengan punyanya Honda orisinil. Ya berarti kualitasnya kita nggak bisa berharap terlalu bagus ya Honda. Kalau pakai Aspira atau pakai merek Federal ada baiknya juga lah ya. Kemarin penulis sempat salah diagnosa sih, tapi cerita di video lain aja. Yang jelas perubahan dari bearing depan membuat makin licin dan bisa kelihatan di 0-100 yang jadi 18,7. 18,7 termasuk kisaran normal untuk motor penulis kalau pakai oli nggak bagus, pakai oli nggak licin ya segitu. Untuk top speed penulis nggak bakalan coba lagi ya. Sudah tadi itu sampai 105 wis, karena rasanya terhambat jadi penulis males ngomong soal top speed, karena ini olinya ya bukan oli yang bagus lah wis. Dari nyoba sebentar aja udah tahu lah, nanti sampai rumah pasti suara mesin sudah kasar semua. Penulis ini juga lupa nggak bawa styliron. Biasanya kalau olinya sudah jelek gini, pingin bisa memperpanjang umur oli pakai styliron. Karena nggak ada ya wis jalan kalem saja. Ya kebetulan juga cuacanya dingin jadi mendukung, jadi bisa lebih awet. Wah iya, ini wis dari sisi suara wis jelas oli ini wis gak layak pakai ya. 20 km wis gak layak pakai. Padahal ini masih ada ya kira-kira 20 km lagi yang harus penulis tempuh untuk sampai rumah. Ya wis lah. Jadi kalau dari sisi suara mesin sebenarnya nggak terlalu kasar ya, kasak-kasaknya nggak begitu parah. Tapi yang parah itu adalah RPM mesin cepat turun. Dan ini getaran mesin sudah mulai terasa ya, mulai parah. Jadi wes gak gak mulus, gak halus lagi. Entah kenapa suara mesin nggak terlalu kasar, tapi ya ini jelas olinya sudah waktunya diganti. Oh ya, apa karena hujan ya? Jadi ini cuaca dingin, habis hujan. Jadi memang olinya kebantu dengan cuaca yang lebih dingin. Jadi oli ini rada kental, seakan-akan oli ini masih baik. Tapi besok pagi, kalau misalnya besok pagi nggak hujan, ya ini pasti kasar ya suara mesin. Jadi ya rasanya oli ini penulis akhiri sampai ini aja. Jadi ini 39 km. Mbok oli meneh apa? Pastinya oli yang pendek umurnya juga. Soalnya oli ini terlalu hebat, banyak yang mengeluh. Kapan oli iki? Kapan oli iki? Jadi dari sisi performa menurut penulis nggak terlalu bagus. Dari sisi licinnya jelas nggak licin. Dari sisi halusnya aditifnya cepat habis. Bahan oli juga ya termasuk cepat encer. Secara keseluruhan olinya nggak rekomendasi. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.